Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para usyaqun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin Allahumma amin. Pada malam hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan berkah ini, di malam-malam yang insyaallah penuh dari keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Pada malam hari ini Al-Fakir akan melanjutkan dalam pembahasan kitab Arba'in Nawawi dalam hadis Al-Haditsu Tsalits atau hadis ketiga 13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kedudukan beliau di sini disebutkan, titelnya adalah khadim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau dari kecil memang tugas beliau adalah membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan derajat yang luar biasa, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia hingga di akhirat. Bahkan semuanya yang nisbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau beli kadang-kadang kopiah itu ada gambar sandalnya Nabi Muhammad. Tidak ada tulisannya Homipet ya, atau Aries, apa merek bentuk sandal muda ada. Sandal Nabi Muhammad SAW. Karena sandal itu pernah berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ilbasna alaik, dikenakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena sandal Nabi Muhammad SAW. Umat kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, karena kita dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kuntu khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita menjadi sebaik-baik umat. Karena apa? Karena dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan keledai Nabi Muhammad SAW, kalau nggak salah itu namanya duldul ya, Beb. Keledai Nabi Muhammad SAW, setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, nggak ada yang berani menggunakan keledai Nabi Muhammad SAW. Kerjanya apa keledai setelah meninggalnya Nabi Muhammad? Hanya diberi makan, cuman enak-enak aja. Pensiun istilahnya. Dimuliakan karena apa? Keledai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbanggalah kita memiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andilkan kita berada di bawah naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita tinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh tidak ada kemuliaan kecuali di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak ada. Bagaimanapun pandangan manusia kepada kita, seperti ceritanya Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu,
Beliau seakan-akan dihinakan oleh manusia, dipenggal, bahkan maaf dikatakan kepalanya itu ditendang-tendang. Apakah beliau menjadi hina? Apakah beliau yang diperlakukan keluarganya semacam itu, keluarga Nabi Muhammad SAW diperlakukan semacam itu, apakah beliau menjadi hina? Tidak. Yang hina siapa? Yang menendang kepala beliau, yang memenggal kepala beliau, yang menghinakan mereka adalah orang yang hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala dan di mata kita. Orang yang menghinakan Al-Quran misalnya, mushaf, ada mushaf atau buku sholawat diletakkan di bawah kemudian diinjak-injak, maaf mungkin buang air di atasnya. Apakah mushafnya menjadi hina? Apakah dia menghinakan Al-Quran? Wallah tidak. Dia tidak sedikit pun menghinakan Allah ataupun kalamnya Allah, akan tetapi dia menghinakan diri mereka sendiri. Jadi tidak ada kemuliaan kecuali di bawah Nabi Muhammad SAW yang tentunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, khadimir Rasulullah SAW. Beliau cerita sedikit tentang Anas bin Malik, adalah anak dari Ummu Salamah. Dihadiahkan istilahnya Anas bin Malik ini kepada Nabi Muhammad SAW ketika umurnya 10 tahun. Beliau itu cerita, saya mulai 10 tahun ikut Nabi Muhammad SAW, dikatakan selama 10 tahun tidak pernah saya itu dimarah oleh Nabi Muhammad SAW. Apapun yang saya lakukan, kadang-kadang saya itu kalau disuruh Nabi Muhammad SAW, saya itu mengerjakannya lambat. Kadang-kadang pernah Anas bin Malik itu diperintah oleh Nabi Muhammad SAW tengah jalan bertemu dengan teman-temannya, lupa perintahnya Nabi, malah justru bermain dengan teman-temannya. Nabi Muhammad marah? Tidak. Bahkan ngajak bermain, dari belakang ditutup matanya. Anas bin Malik tahu ini Nabi Muhammad SAW dari bau, daripada wangi tangan Nabi Muhammad SAW. Gak pernah sama sekali mengomeli atau memarahi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau suatu ketika pernah ibu Anas bin Malik, Ummu Salamah, mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad SAW, tolong doakan ya, khadim kamu ini yang kecil, ya. Anas bin Malik anaknya, bukan diajak selfie, dimintakan doa, ya, didengarkan ya, bukan diajak selfie habibnya, kiainya, ustadznya, tapi dimintakan doa supaya apa? Anak kita mendapatkan berkah dari kiai tadi, dari guru kita, mendapatkan berkah dari mereka, doa-doa mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh ibu dari Anas bin Malik ini. Doakan dia ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mendoakan untuk supaya Allah Subhanahu wa Allahumma akthir malahu wa waladah. Ya Allah, berikanlah kepada anak ini harta yang banyak dan juga anak laki-laki yang banyak. Panjangkan umurnya dan ampunilah dosanya. Ada yang mengatakan dan masukkanlah ke dalam surga. Dan Anas bin Malik mengatakan, saya ini alhamdulillah punya kebun itu. Kalau yang kebun-kebun yang lain setahun panen sekali, dia 2 kali. Anaknya dikatakan ada ratusan anaknya. Anak laki-laki, anak perempuannya cuma 2. Umurnya dikatakan saya ini hidup sampai saya ini bosan. Tinggal saya menunggu doanya yang terakhir, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sedikit tentang Anas bin Malik. Siapa beliau? Khadimun Nabi Muhammad SAW. Kita bisa menjadi khadim Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan kita menjaga nama Nabi Muhammad SAW. Kita menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Kita meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW.